Halo guru dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Melody Cahaya Tarigan dari kelas 10 akan memaparkan atau mengulas kembali mengenai film yang sudah kita tonton beberapa waktu yang lalu yang berjudul Budi Pekerti. Film ini adalah film yang diterbitkan pada tahun 2023 yang menceritakan mengenai kehidupan di beberapa tahun yang lalu di masa pandemi COVID-19 yang mengajarkan kita untuk memperjuangkan suatu kebenaran yang memang harus diperjuangkan karena begitu banyak hal yang tidak benar namun dibenar-benarkan. Singkat cerita mengenai film Budi Pekerti ini, awalnya itu adalah mengenai Bu Prani yang hendak untuk membeli putu untuk suaminya yang bernama Didi Wijoyo. Bu Prani ini adalah salah satu pemeran tokoh utama daripada film Budi Pekerti ini sendiri, yang dimana ia memiliki dua anak yang bernama Tita dan juga Muklas, dan suaminya yang bernama Didi Wijoyo. Mereka adalah satu keluarga yang beranggotakan 4 orang, yang dimana Bu Prani ini hendak membeli putu yang direkomendasikan oleh salah satu muridnya yang bernama Gora. Putu tersebut ingin dibelikannya kepada suaminya yang bernama Didi Wijoyo yang pada saat itu menderita depresi. Namun di saat hendak mengantri untuk membeli putu ini, Bu Prani melihat ada orang-orang yang tidak mematuhi aturan di dalam mengantri, dan tentunya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai guru, Bu Prani tentunya tidak membenarkan hal tersebut terjadi. Jadi dia menegur orang-orang tersebut atau lelaki tersebut ketika ia menyerobot antrian. Namun ketika pada saat itu lelaki tersebut tidak terima dengan teguran yang diberikan oleh Ibu Prani. Lalu banyak orang yang memvideokan hal tersebut, kejadian tersebut, karena sudah terjadi cekcok di antara kedua belah pihak, antara Ibu Prani dan juga si lelaki tersebut. Banyak sekali orang yang memanfaatkan media sosial untuk sebagai mata pencaharian mereka. Jadi melalui pertengkaran antara Ibu Prani dan juga orang-orang laki-laki tersebut di masa pandemi, banyak orang-orang yang kemudian memvideokan lalu menyebarkan video tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi awal mula atau akar permasalahan dari film yang berjudul Budi Pekerti ini. Keluarga Bu Prani ini tentunya membutuhkan dana yang cukup besar untuk biaya pengobatan dan juga terapi dari suaminya Didi Wijoyo. Oleh karena itu, Bu Prani mengajukan dirinya sebagai calon wakasek atau wakil kepala sekolah. Namun dikarenakan video yang tadinya sudah viral, ini tentunya tidak muat baik kepada citra dari Bu Prani sendiri untuk mencalonkan dirinya sebagai wakasek. Banyak orang-orang yang kemudian berasumsi bahwa ketika Bu Prani ini menjadi wakasek maka tidak akan baik dikarenakan video marah-marahnya sudah tersebar kemana-mana. Kemudian Bu Prani tentunya saja tidak tinggal diam. Dia membuat video klarifikasi yang diusulkan oleh anaknya yang bernama Tita. Namun setelah membuat video klarifikasi, ada miscommunication antara anak pertama dan juga anak kedua. Oleh video Ibu Prani tersebut viral, Muklas tidak mengakui bahwa itu ibunya karena Bu Prani pada saat itu sedang menggunakan masker. Lalu kemudian tiba-tiba Bu Prani membuat video klarifikasi. Muklas tidak terima ketika ibunya membuat video klarifikasi tersebut karena akan menggambarkan citra buruk bagi Muklas sendiri sebagai konten kreator pada saat itu. Dari situ mereka mencari banyak sekali jalan keluar, termasuk mendatangi orang yang berjualan putu yang merupakan akar permasalahan daripada Ibu Prani. Mereka mendatangi penjual putu tersebut meminta penjelasan yang sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya, dan sudah meminta izin kepada si penjual putu untuk menyebarkan video klarifikasi sebetul-betulnya dari penjual putu itu sendiri. Alumni-alumni yang pernah diajari oleh Ibu Prani ini kemudian membuat satu komunitas untuk membela ataupun mendukung Ibu Prani ini dengan membuat berbagai video untuk membela Ibu Prani supaya Ibu Prani ini mendapatkan kebenaran atas apa yang tidak dia lakukan. Namun salah satu permasalahan kembali terjadi. Satu alumni murid yang pernah diajarkan oleh Ibu Prani mengupload sebuah video yang menyatakan bahwa dirinya pernah diberikan refleksi dari Ibu Prani ini untuk melakukan sebuah hukuman, yaitu menggali kubur dan juga melihat bagaimana proses penguburan itu terjadi. Kembali lagi masyarakat berasumsi bahwa hukuman yang diberikan kepada Gora tersebut terlalu berat dan dapat menimbulkan efek trauma bagi dirinya sendiri. Ditambah lagi media meliputi bahwasannya banyak sekali dampak-dampak negatif atau dampak buruk yang terjadi ketika anak di bawah umur dibiarkan begitu saja melihat bagaimana proses penguburan terjadi. Hukuman yang tidak disebut hukuman namun disebut refleksi yang diberikannya kepada Gora
Melihat hal tersebut, Bu Prani merasa bersalah kepada Gora dan juga Bu Prani ingin meminta maaf kepada Gora. Namun Gora mengingatkan kepada Bu Prani bahwa alasan dia sebetulnya bolak-balik ke psikolog itu bukan dikarenakan karena refleksi dari Bu Prani, namun dikarenakan ada hal tertentu yang tidak dapat diceritakan kepada banyak orang, yang hanya bisa diceritakan kepada Bu Prani. Lalu kemudian Bu Prani menyuruh Gora untuk ikut bersamanya kepada sekolah untuk memberikan penjelasan kepada kepala sekolah agar kemudian Bu Prani yang pada saat itu sebagai guru BP dapat diangkat menjadi wakil kepala sekolah atau wakasek. Gora pun memberikan penjelasan kepada sekolah dan si kepala sekolah ingin Gora untuk merekam klarifikasi tersebut agar Bu Prani disetujui menjadi wakil kepala sekolah. Namun ketika hal tersebut terjadi, Gora permisi ke toilet, lalu Bu Prani merasa ada yang tidak beres. Lalu Bu Prani mendatangi Gora, lalu Gora pun menjelaskan mengenai alasan dia pergi bolak-balik ke psikolog. Setelah Bu Prani mengetahui alasan Gora bolak-balik terus ke psikolog, ia menyatakan kepada kepala sekolah, Gora tidak ingin direkam. Karena akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Gora jika dia membuat video klarifikasi alasan dia sebetulnya pergi ke psikolog. Rasa tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Bu Prani berkata kepada kepala sekolah, dia mengundurkan diri menjadi wakil kepala sekolah dan kemudian berhenti menjadi guru. Yang dimana 20 tahun dia merintis karirnya akhirnya hilang akibat video yang berdurasi 20 detik. Tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh keluarga Bu Prani untuk melawan orang-orang yang besar, melawan orang-orang yang lebih kuat daripada mereka, untuk memperbaiki citra dari Bu Prani sendiri. Bu Prani mengalah, dia beserta keluarganya pergi dari rumah mereka untuk membuka lembaran yang baru. Film ini menyadarkan kita bahwa setiap kehidupan tidak semestinya memiliki ending yang baik, karena tidak ada hal yang bisa dilakukan untuk membenahi asumsi publik tentang diri kita sendiri. Film ini juga menyadarkan kita mengenai perkataan-perkataan yang kita keluarkan secara sadar ataupun tidak sadar keluar dari mulut kita yang akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, itulah pentingnya budi pekerti bagi kita. Kita memiliki pengertian untuk saling memaafkan, saling memahami, dan juga saling menerima dan memiliki akhlak sebagai makhluk hidup. Film ini juga mengajarkan kita bagaimana supaya kita memiliki budi pekerti yang baik di kehidupan sosial kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita tidak harus memiliki ending yang menyenangkan, namun yang perlu kita harus saling menguatkan. Walaupun endingnya tidak sesuai harapan, tapi kita bisa berjuang untuk kembali membuka lembaran baru, untuk hidup yang lebih baru lagi, dan hidup yang lebih maksimal dari kehidupan kita yang sebelumnya. Baik, hanya demikian yang dapat saya paparkan mengenai film yang berjudul Budi Pekerti ini. Saya minta maaf jika pada saat saya memaparkan materi masih terdapat banyak kesalahan, baik itu secara memaparkan ataupun secara berperilaku. Terima kasih dan salam Bima Godi.